Potret masalah perilaku dan emosional di Indonesia. Siapa yang paling rentan? Masalah perilaku dan emosi sebagai indikasi awal masalah kesehatan mental. Di Indonesia, masalah perilaku dan emosi tidak sekadar permasalahan pribadi, melainkan indikasi awal penting gangguan kesehatan mental yang kini semakin relevan, terutama pasca pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik, atau disebut juga dengan BPS, dalam publikasi terbarunya mengungkapkan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari dinamika struktural dan sosial yang lebih luas. Salah satu pendekatan inovatif BPS adalah manfaat indeks Google Trends yang menunjukkan lonjakan pencarian kata kunci seperti cemas, takut, mudah marah, dan merasa sendiri sejak akhir 2019. Bahkan pasca pandemi, tingkat pencariannya hampir 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Mengidentifikasikan bahwa masalah kesehatan mental bukan bersifat sementara, melainkan berpotensi menjadi isu struktural jangka panjang. Urgensi ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan data bunuh diri. BPS mencatat peningkatan 21,73% korban dan percobaan bunuh diri antara 2021 dan 2024. Meskipun multifaktorial, depresi, dan gangguan emosional merupakan faktor risiko utama. Secara konseptual, BPS mengidentifikasikan sebagai kesulitan mengontrol perilaku dan emosi yang berdampak merugikan diri atau orang lain. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan demografis masyarakat dengan masalah perilaku dan emosional? Kita melihat bahwa kondisi sosial ekonomi dan demografis sangat berkaitan dengan masalah perilaku dan emosional. Secara umum, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik, kelompok dengan kondisi sosial ekonomi rentan lebih banyak menghadapi masalah ini. Dilihat dari lapangan usaha, individu usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan memiliki persentase tertinggi sebesar 0,36%. Yang dimana lebih tinggi dibandingkan sektor industri dengan angka 0,26% dan sektor jasa 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dengan kesejahteraan relatif rendah dan ketidakpastian ekonomi tinggi berkontribusi pada tekanan psikologis. Tekanan ekonomi juga terlihat dari akses makanan, yang dimana mereka yang kesulitan mengakses makanan memiliki persentase masalah sebesar 0,62%, jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak kesulitan dengan angka 0,22%. Kelompok yang merasa khawatir tidak dapat makanan juga menunjukkan angka tinggi sebesar 0,59%, berbeda dengan yang tidak khawatir dengan angka 0,24%. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa ketahanan ekonomi dan pangan keduanya saling erat terkait dengan kesehatan mental. BPS menekankan bahwa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah langkah penting untuk mencegah masalah perilaku dan emosional yang semakin memburuk. Bagaimana karakteristik wilayah dengan penduduk yang rentan terhadap masalah perilaku dan emosional? Yang pertama, kemiskinan. Menurut Cooper dan Stewart, kemiskinan adalah faktor utama masalah kesehatan mental. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi itu seringkali memiliki masalah kesehatan mental yang lebih besar.
Masalah perilaku dan emosi yang tidak tertangani ini nantinya dapat meningkatkan resiko tindakan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menurut Mann dan Zhang. Lalu, berdasarkan data PODES tahun 2024, wilayah dengan penerbitan SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang lebih banyak itu cenderung memiliki prevalensi kasus bunuh diri yang lebih tinggi. Sedangkan wilayah dengan SKTM kurang dari 75, prevalensi minimal satu kasus bunuh diri, yaitu sebesar 6,41%. Ini menandakan masalah ekonomi berkontribusi signifikan. Setelah kemiskinan, yang kedua yaitu pemukiman kumuh. Data menunjukkan desa atau kelurahan dengan pemukiman kumuh itu memiliki angka kejadian bunuh diri yang lebih tinggi, sekitar 8,36% dibandingkan wilayah tanpa pemukiman kumuh 4,040%, berdasarkan data PODES tahun 2024. Lalu, berdasarkan contoh kasus yang ada di Mumbai, yaitu menurut Parkar, itu masalah finansial dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pemicu juga. Uniknya, wilayah dengan fasilitas ibadah yang memadai justru memiliki angka kejadian bunuh diri yang sedikit lebih tinggi, sekitar 4,28% dibandingkan wilayah tanpa fasilitas ibadah, atau 1,37% berdasarkan data PODES tahun 2024. Tapi ini bukan berarti agama menjadi penyebabnya. Menurut Koning, agama dan spiritual itu menjadi aspek penolong dalam meningkatkan kesehatan mental. Tempat ibadah juga menjadi ruang konsultasi. Masalah perilaku dan emosional pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama pendidikan, status perkawinan, kondisi ekonomi, dan juga pekerjaan. Yang pertama, faktornya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketahanan emosional seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah resiko mengalami masalah perilaku dan emosional karena kemampuan coping dan cara berpikir yang lebih adaptif. Yang kedua adalah status perkawinannya. Individu yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah emosional dibanding mereka yang menikah. Pernikahan cenderung memberi dukungan sosial dan emosional. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Tekanan ekonomi seperti kekhawatiran terhadap kecukupan makanan dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama itu dapat meningkatkan risiko masalah perilaku dan emosional. Lalu, ada status dan sektor pekerjaan. Pekerjaan yang tidak stabil seperti pekerja bebas itu lebih rentan terhadap tekanan emosional. Pekerja di sektor tertentu juga menunjukkan tingkat risiko yang berbeda. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan jiwa pada daerah yang rentan? Ketersediaan fasilitas kesehatan jiwa di daerah rentan masih belum merata dan terbatas. Banyak wilayah terpencil mengalami kekurangan akses, baik karena jarak yang jauh, minimnya transportasi, maupun infrastruktur kesehatan yang belum memadai. Warga desa harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota hanya untuk bertemu psikolog atau psikiater. Selain itu, tenaga kesehatan jiwa seperti psikolog atau psikiater sangat sedikit, sehingga pelayanan kesehatan mental sering ditangani oleh tenaga kesehatan umum tanpa kompetensi khusus. Satu puskesmas melayani ratusan warga tanpa tenaga konselor atau psikolog. Fasilitas kesehatan yang ada, seperti puskesmas, umumnya belum memiliki layanan khusus kesehatan jiwa, termasuk ruang konseling, program rehabilitas, dan ketersediaan obat psikiatri. Masalah keterbatasan fasilitas dan tenaga tersebut semakin diperparah oleh stigma sosial dan budaya yang masih kuat di masyarakat. Gangguan jiwa seringkali dipandang sebagai aib keluarga,
kelemahan pribadi, atau bahkan dikaitkan dengan faktor mistis. Pandangan ini menyebabkan individu yang mengalami gangguan mental enggan mencari bantuan profesional dan lebih memilih menyembunyikan kondisi yang dialami. Akibatnya, banyak kasus gangguan jiwa tidak terdeteksi sejak dini, tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dan berpotensi berkembang menjadi kondisi yang lebih berat serta berdampak pada kualitas hidup individu dan keluarga. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya pemerataan fasilitas, tenaga profesional, serta penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, terutama di daerah yang rentan. Selain itu, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental juga menjadi langkah penting agar layanan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di daerah yang rentan.